I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya di channel Activity VBA Excel. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, juga kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan mereview teknis dan cara menggunakan di aplikasi administrasi pembayaran SPP untuk sekolah ya teman-teman ya. Baik, sebelum saya lanjut ke teknis dan cara menggunakannya, saya akan mereview singkat lebih dahulu fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi administrasi pembayaran SPP ini. Baik, yang pertama di sini saya sudah menyediakan untuk setting identitas sekolah ya teman-teman ya. Jadi untuk setting identitas ini kita bisa mengeditnya mulai dari nama sekolah, alamat lengkap sekolah, nomor kontak, email, kepala sekolah, dan bendahara ya teman-teman ya. Dan kita juga bisa mengubah logo ya teman-teman ya. Mengubah logo ini akan terhubung pada cetak kwitansi teman-teman ya. Jadi kwitansi dan logo yang ada di belakang ini semua akan berubah secara otomatis teman-teman. Oke, jadi mengaturnya langsung melalui setting identitas ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya fitur selanjutnya di sini saya sudah menyediakan untuk pengaturan user login ya. Jadi di sini ada nama username Fajar dan activity VBA. Ini adalah username yang saya sudah daftarkan. Jadi teman-teman bisa mengaturnya di sini teman-teman. Oke, pengaturan user login. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyediakan juga untuk open sheet ya teman-temannya. Jadi kita bisa menampilkan sheet-sheet yang saya sediakan ini ya teman-temannya. Nah, ini adalah contoh pada logo ya yang sudah kita ubah di setting identitas ya. Jadi akan mengubah atau berubah secara otomatis setelah kita merubah logo di setting identitas tadi teman-teman ya. Dan termasuk juga yang di sini ya teman-temannya. Semua yang ada di sini logo-logo yang ada di kwitansi, terus rekap kwitansi, dan juga alamatnya akan berubah secara otomatis ya di setting identitas tadi. Oke. Nah, ini adalah sheet-sheet yang saya sudah sediakan ya teman-teman ya. Nah, cara untuk menutupnya kembali untuk sheet-sheet ini, teman-teman cukup klik saja logout yang ada di sini. Nah, ini langsung tertutup secara otomatis teman-teman ya sheet-nya. Jadi sheet-nya akan terhide otomatis. Oke, selanjutnya fitur selanjutnya yaitu fitur pengaturan ya. Pengaturan filter. Jadi kalau misalkan kita klik pengaturan filter, nah ini silahkan teman-teman bisa mengatur mulai dari kelas ya, nama kelas, tahun ajaran, jurusan, status keluarga, dan juga tahun. Nah, untuk yang warna merah ini tidak boleh diubah ya. Di sini sudah saya cantumkan untuk pengaturan filter warna merah tidak boleh diubah, hijau boleh diubah ya teman-teman ya. Oke, nah ini juga tidak boleh ya teman-teman ya. Oke, jadi hanya yang warna hijau saja yang boleh diubah. Nah, fitur selanjutnya yaitu di sini ada form data siswa. Jadi form data siswa silakan teman-teman boleh diinput melalui form ini ya. Data siswa dari semua kelas teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada form transaksi SPP. Jadi kalau misalkan kita klik nama siapa, di sini langsung muncul history dari semester ganjil di bulan apa saja yang sudah bayar, dan di semester genap bulan apa saja yang sudah bayar, dan di bulan apa saja yang belum bayarnya ya teman-temannya. Jadi langsung muncul secara otomatis setelah kita mengklik nama siswa tersebut teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada data tersimpan. Jadi kita bisa mencetak ulang mulai dari kwitansi dan juga rekap
pembayaran ya, rekap pembayaran. Jadi kita bisa cetak ulang kwitansi pada tanggal saat si siswa bayar, dan juga kita bisa merekap dari total keseluruhan semester ganjil dan semester genap ya teman-teman ya. Oke, ini adalah data histori pembayaran SPP-nya. Baik, saya akan coba lanjutkan ke teknis dan cara menggunakan dari aplikasi ini ya teman-teman ya. Oke, pertama saya akan menjelaskan cara untuk setting identitas terlebih dahulu ya. Nah, cara untuk setting identitas, teman-teman tinggal klik saja setting identitas sehingga menampilkan form seperti ini. Nah, silakan teman-teman, langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu klik buka. Oke. Lalu teman-teman boleh diisi sesuai dengan identitas teman-teman masing-masing ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah diubah, teman-teman tinggal klik upload. Tinggal upload saja fotonya. Saya akan coba contohkan yang ini saja ya, yang ada gambar sayanya. Nah, seperti ini. Kita klik simpan, lalu klik kunci. Nah, ini akan berubahnya secara otomatis teman-teman ya. Oke, kalau misalkan sudah disetting ya dari identitas dan logonya, silakan teman-teman tinggal diatur di pengaturan user login yang ada di sini. Oke, selanjutnya klik OK. Nah, ini adalah nama user dan password yang saya sudah daftarkan. Jadi silakan teman-teman tinggal daftarkan kembali. Misalkan AAA passwordnya 222 misalkan ya, konfirmasi 222 seperti ini. Lalu klik add. Nah, ini langsung menambahkan secara otomatis ya. Jadi akan tampil di sini teman-teman. Nah, ini AAA sudah muncul ya. Kalau misalkan kita isi sembarang, nah ini tidak bisa login teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita klik sesuai, tadi 222 ya. Nah, ini show password ini untuk menampilkan passwordnya, untuk memastikan bahwa passwordnya ini sudah pengetikannya apakah sudah betul atau belum gitu ya teman-teman. Oke, nah seperti ini ya tampilannya. Oke, selanjutnya kita klik login. Sorry, ininya belum ya. Kita klik login, nah barulah bisa masuk ke menu utama pada aplikasi pembayaran SPP ini. Oke, selanjutnya kita masuk lagi, kita masuk lagi ke pengaturan user login ya. Klik OK. Nah, ini adalah open sheet ini untuk menampilkan sheet-sheet yang ada di bawah ini ya, yang saya sudah jelaskan tadi. Oke. Sebelum saya masuk ke open sheet, saya akan mencoba cara menghapusnya ya, menghapus dari username. Tadi kan saya sudah menambahkannya, dan sekarang saya akan mencoba untuk menghapusnya. Teman-teman tinggal klik saja satu kali, lalu klik delete. Klik yes, nah langsung terhapus secara otomatis ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk masuk ke open sheet. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya langsung muncul otomatis data yang saya sudah sediakan ini ya, sheet-sheetnya. Jadi silahkan teman-teman tinggal dicek saja, melihat-lihat sheet-sheet yang saya sudah buatkan ini ya. Klik kembali. Nah, kalau klik kembali, sheet-sheet yang ada di sini langsung muncul otomatis teman-teman. Oke, selanjutnya di setting identitas sudah, pengaturan user login sudah. Oke, selanjutnya disimpan ini untuk menyimpan data saja ya. Kalau misalnya kita klik simpan, nah ini langsung menyimpannya secara otomatis. Tentunya dengan keluar ini pun langsung tersimpan otomatis juga ya. Jadi lebih efektifnya silakan teman-teman kalau sebelum keluar itu klik simpan dulu, klik yes untuk save datanya. Lalu klik keluar ya, supaya datanya tetap terarsipkan atau tetap tersimpan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk melanjutkan teknis dan cara menggunakan di fitur selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya di sini saya akan coba menjelaskan dari menu utama yang ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, di menu utama ini di sini kan ada identitas ya, ada identitas, alamat. Nah, ini pengaturannya itu yang ada di pengaturan identitas tadi ya, sehingga merubah otomatis dari tampilan yang ada di sini juga, teman-teman ya. Oke,
Dan di sini ada jumlah pembayaran SPP per tahun, dan di sini juga jumlah pembayaran SPP secara keseluruhan ya teman-teman ya. Di sini ada rekapan secara otomatis, dan di sini ada jumlah pembayaran SPP masuk berdasarkan bulan teman-teman ya. Di sini ada bulan Januari sampai bulan Desember. Saya coba tes ya filter 2026. Nah, ini kosong karena saya input di tahun 2025 saja teman-teman ya. Jadi total pembayaran SPP dari semua siswa itu akan muncul grafiknya yang ada di bawah ini teman-teman ya, dan rekapannya pun akan berubah secara otomatis. Oke, selanjutnya di sini ada form data siswa. Nah, form data siswa ini di sini saya sudah menambahkan satu ya. Di sini ada NIS-nya 001, NISN-nya 001. Ini saya isi sembarang ya teman-teman. Nah, nama siswanya Doni. Nah, saya akan coba menambahkannya lagi ya. Misalkan NIS-nya saya isi sembarang juga. NIS 002. NISN strip 002. Nama siswanya Fajar MS. Jenis kelaminnya laki-laki, misalkan ini kelasnya kelas sama kelas 1 ya, misalkan kelas 1. Dia jurusannya manajemen. Sorry teman-teman, sepertinya saya belum menjelaskan ke pengaturan filter ya. Oke, nah pengaturan filter ini teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke form data siswa, saya izin menjelaskan kembali ya. Di pengaturan filter ini tentunya kita bisa mengaturnya di sini ya. Nah, di sini kan ada kelas ya teman-teman ya. Dia ada kelas, ada tahun ajaran, ada jurusan. Nah, ini jurusan tadi ya, jurusan tadi. Silakan teman-teman tinggal diklik saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini ada status keluarga juga, dan di sini ada tahun ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak bisa mengetiknya ya, ini kalau misalnya tidak bisa mengetik seperti ini, itu bukan error ya. Silakan teman-teman tinggal klik saja developer, lalu klik Visual Basic, lalu teman-teman tinggal klik saja reset ya, yang ada di atas ini teman-teman ya. Nah, ini ada reset yang icon kotak warna biru ya teman-teman ya, atau teman-teman tinggal klik saja tools ya, run ya. Nah, di run ini ada reset seperti ini, teman-teman tinggal klik satu kali reset. Setelah itu teman-teman tinggal di close saja atau di minimize. Nah, baru teman-teman tinggal diklik, baru teksnya ini bisa diketik ya teman-teman ya. Itu pun kalau misalkan tidak bisa diketik ya. Nah, jadi teman-teman yang banyak juga ya pertanyaan dari sahabat activity VBA Excel yang menanyakan kenapa tidak bisa tidak bisa diketik gitu ya teman-teman ya. Sorry teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ke fitur yang lainnya, yaitu form data siswa. Nah, ini ya form data siswa tadi. Saya akan coba menginput mulai dari NIS ya, NIS strip 002, dan NISN-nya NISN strip 002 juga. Nama siswanya Fajar MS. Jenis kelaminnya, nah ini laki-laki. Nah, ini kelasnya ya. Nah, ini kelasnya yang tadi kita atur di pengaturan filter tadi teman-teman ya. Misalkan ini kelas 1 juga sama, jurusannya jurusan mesin misalkan. Tahun ajarannya tahun ajaran 2024-2025. Nama wali muridnya misalkan namanya Rudi misalkan. Status keluarganya dia sebagai ayah kandung misalkan. Kontak walinya misalkan saya coba tes sembarang saja ya kontak walinya. Setelah itu teman-teman tinggal klik add saja.
datanya sudah masuk ke list box atau tabel yang ada di bawah ini teman-teman ya. Oke, kalau misalkan kita klik 2 kali, nah ini hasilnya seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan dari fitur yang ada di form data siswa ini. Saya sudah menyediakan juga untuk tombol delete, tombol update, reset, pencarian, dan cetak data ya. Nah, untuk delete ini silahkan teman-teman, barangkali ada yang ingin dihapus, silahkan klik 2 kali seperti ini. Sorry, bukan klik 2 kali ya, klik 1 kali seperti ini, seperti ini. Setelah itu teman-teman tinggal klik delete. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman klik yes, nah ini datanya ini akan terhapus secara otomatis teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada tombol update. Nah, tombol update ini untuk mengubah data, barangkali datanya di sini ada yang salah ya. Silakan teman-teman klik saja 2 kali. Misalkan, sorry, nah ini si Fajar MS ini misalkan dia bukan jurusan mesin ya, misalkan dia jurusan TI misalkan. Klik update. Oke, coba kita geser. Nah, ini langsung berubah secara otomatis jadi jurusan TI gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu adalah fungsi dari update. Nah, untuk reset ini itu hanya untuk merefresh saja ya, reset. Nah, seperti ini. Dan di sini juga saya sudah menyediakan untuk pencarian data. Misalkan teman-teman ingin mencari dengan jurusan TI, misalkan klik cari. Nah, ini langsung terfilter secara otomatis. Kita reset, langsung merefresh. Atau teman-teman pengen cari dengan double, triple pencarian itu boleh ya. Misalkan di kelas 1 jurusan TI, cari. Nah, kalau kita klik 2 itu nggak bakal muncul teman-teman ya. Karena adanya di kelas 1 saja. Data yang saya sudah inputnya teman-teman ya. Atau teman-teman mau triple pencarian datanya ditambahkan dengan tahun ajaran tahun 2024 2025 misalkan kita cari. Nah, ini muncul teman-temannya. Tapi kalau misalnya kita cari di tahun 2025 2026 kita cari, datanya nggak bakal muncul karena datanya tidak ada teman-temannya. Oke, nah seperti itu semuanya bisa ya, mau double, triple, semua data yang di sini di input itu boleh ya teman-teman ya. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman, saya sengaja untuk pencarian lebih dari satu supaya memudahkan teman-teman untuk pencarian datanya teman-teman ya. Dan selanjutnya di sebelah kanannya ini ada tombol cetak ya. Kalau misalnya kita klik cetak teman-teman, nah ini adalah hasilnya teman-teman. Laporan data siswanya ya. Oke, kita close. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mencetak datanya secara keseluruhan, itu harus diklik reset, lalu klik cari ya. Nah, misal ya teman-temannya, misal di sini kan datanya ada 2 ya, kita cetak. Nah, di sini datanya ini masih 1 ya teman-temannya. Nah, ini karena belum diklik reset dulu ya teman-temannya, harus diklik reset, lalu klik cari, lalu klik cetak. Nah, baru menampilkan datanya secara keseluruhan teman-temannya. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman dari form data siswa ini. Oke, sepertinya form data siswa sudah selesai. Saya akan coba lanjut ke form pembayaran ya, atau form transaksi pembayaran SPP ya. Nah, kita klik form transaksi SPP. Oke, kita reset. Nah, langsung ini terrefresh secara otomatis ya. Jadi silahkan teman-teman, kalau misalkan teman-teman masuk ke form transaksi SPP, di reset dulu ya, supaya ininya terrefresh juga teman-teman. Oke, selanjutnya misal atas nama Fajar MS tadi dia mau bayar SPP ya teman-teman ya. Kita klik cari. Nah, ini Fajar MS ya. Nah, ini datanya masih kosong teman-temannya. Dia belum bayar SPP Juli, semester ganjil belum ada yang bayar, semester genap juga belum ada yang bayar ya. Tapi kalau misalkan kita ganti ya teman-temannya, atas nama Doni, nah ini histori pembayarannya sudah teman-temannya, sudah muncul karena datanya sudah pernah saya input teman-temannya. Kita reset. Oke, nah, sudah ya. Saya akan coba menginput Fajar MS dulu ya, Fajar MS. Oke. Oh ya, dari pencarian juga di sini, sorry, saat kita cari siswa yang kita mau input untuk pembayaran
SPP, kita juga bisa mencari dengan pencarian yang saya sudah sediakan ini ya teman-temannya. Misalkan kita bisa mencari dengan nomor NIS atau nomor NISN ya, boleh ya teman-temannya. Oke, misalkan saya ingin mencari nomor NIS strip 002, misalkan. Cari, nah langsung terfilter secara otomatis teman-teman ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik saja 2 kali ya, atau double klik. Nah, datanya langsung muncul secara otomatis ke data form bayar SPP ini teman-teman. Jadi teman-teman cukup melanjutkan pengisiannya mulai dari tanggal saja. Misalkan tanggal bayarnya ini tanggal 11 ya. Tanggal 11 bulan Maret 2025. Pembayaran SPP-nya bulan apa nih misalkannya. Karena bulan SPP-nya ini masih kosong ya di semester ganjilnya, saya coba isi di SPP Juli dulu ya. Nilai SPP-nya, nah ini nilai SPP-nya ini saya sengaja tidak dipatok ya. Jadi saya membuatnya nilai SPP ini fleksibel pengisiannya. Jadi silakan teman-teman tinggal disesuaikan saja. Jadi dengan cara mengetik ya atau menginput secara manual teman-teman ya. Oke, misalkan 50.000 ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Setelah itu teman-teman tinggal klik add. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, misalkan atas nama Fajar ini karena semester ganjilnya ini dia masih kosong, misalkan dia ini mau bayar sekaligus 2 bulan ya misalkan ya teman-teman. Itu tentunya bisa juga ya. Tinggal cari lagi. Oke, nah, seperti ini. Sorry, di reset dulu ya teman-temannya, di reset. Klik cari. Nah, seperti ini ya. Kalau mau nambahin, klik reset juga ya, seperti tadi ya, seperti awal kita membuka form bayar, form transaksi SPP ini ya. Klik reset, baru klik cari teman-teman. Lalu klik Fajar MS. Nah, tadi di tanggal berapa ya? Lupa lagi saya. Tanggal 11 ya, tanggal 11. Disesuaikan lagi sesuai data tadi. Misalkan kita lanjut ke SPP Agustus, nilainya ini 50.000 teman-teman. Lalu kita klik add. Nah, misalkan atas nama Fajar ini dia bayar sekaligus 2 bulan teman-teman ya. Nah, ini mau 2 bulan atau 12 bulan itu sekaligus boleh ya. Cara penginputannya seperti tadi. Setelah diinput 1, reset, cari lagi, reset, cari lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan sudah oke, silakan teman-teman tinggal dicetak kwitansinya ya. Nah, ini adalah kwitansinya teman-temannya dari kwitansi pembayaran SPP ini. Nah, ini seperti ini. Silakan teman-teman tinggal dicetak saja. Nah, ini saya sengaja ya datanya ini belum terarsipkan atau belum tersimpan ya teman-temannya. Jadi silakan teman-teman dicetak kwitansinya dulu, dipastikan bahwa pembayarannya sudah betul. Dan dipastikan datanya sudah ini ya sudah sesuai ya, maksud saya teman-temannya. Kalau misalkan sudah sesuai, barulah kita simpan transaksi ya, karena simpan transaksi ini akan merefresh data yang ada di sini, akan terhapus secara otomatis teman-temannya. Oke, sekali lagi saya jelaskan, setelah teman-teman cetak kwitansi dan sudah dipastikan sudah betul untuk pengisian datanya, baru kita simpan transaksi ya. Coba kita simpan transaksi. Oke, nah sudah ya, sudah terrefresh secara otomatis teman-teman. Oke, saya coba reset dulu ya, reset. Oke, lalu kita klik cari. Misalkan saya coba tes atas nama Fajar MS tadi ya. Nah, di sini langsung muncul otomatis teman-teman. Pembayaran SPP di bulan Julinya dia sudah bayar ya, dan bulan Agustusnya dia sudah bayar teman-teman ya. Jadi ini sudah oke ya teman-teman ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di form data tersimpan ya. Nah, ini data tersimpan. Nah, data tersimpan ini kita juga bisa mencetak ulangnya ya teman-teman ya. Nah, cara cetak ulangnya silakan teman-teman tinggal klik saja cetak ulang. Saya coba cek ya, cetak ulang. Nah, di sini ada notif, harap isi data dengan lengkap mulai dari NIS, kelas, jurusan, tahun, ajaran, dan tanggal ya. Jadi dipastikan namanya siapa dulu gitu ya maksudnya teman-temannya. Misalkan saya mencari atas nama Fajar di tanggal pas pembayaran tanggal 11 tadi ya, tanggal 11 tadi. Lalu kita klik cari. Nah, ini langsung terfilter secara otomatis, baru kita cetak ulang teman-temannya. Nah, ini adalah
data saat tanggal 11 atas nama Fajar MS ini dia bayar SPP ya. Nah, fungsinya dari cetak ulang kwitansi ini mungkin ada kasusnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi si kwitansi pembayaran SPP-nya ini misalkan hilang ya teman-teman ya pas tanggal tersebut, dan ada permintaan ulang dari siswanya atau mungkin dari wali siswanya ya untuk cetak ulang pembayaran di tanggal 11 atau tanggal yang lainnya gitu teman-temannya. Nah, itu adalah fungsi dari cetak ulang kwitansi ya. Jadi kita bisa mencetak berdasarkan tanggal siapa dan nama siapa ya untuk dicetak ulang ya. Itu pun kalau misalkan diperlukan teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyediakan juga untuk cetak rekap SPP teman-temannya. Nah, ini berfungsi misalkan kalau misalkan ada pertanyaan dari wali murid atau dari muridnya langsung, misalkan pertanyaannya seperti ini, kalau misal data misalkan kata si wali muridnya, data pembayaran SPP saya sudah bayar di bulan apa saja gitu ya, misalkan teman-temannya. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, teman-teman cukup diklik saja cetak rekap SPP. Nah, ini ada notif seperti ini teman-teman. Harap isi data dengan lengkap, mulai dari NIS, kelas, jurusan, dan tahun ajaran. Jadi kita cari atas nama siapa. Nah, seperti itu ya. Dan di tahun ajaran berapa ya. Dan dan juga saat dia kelas berapa gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengetahui berdasarkan kelas dan berdasarkan di tahun ajaran berapa. Karena datanya ada di kelas 1 dan tahun ajaran 2024-2025. Coba kita tes dulu saja ya teman-teman ya. Kita klik cari. Nah, ini datanya langsung terfilter secara otomatis. Lalu klik cetak rekap SPP. Nah, ini adalah rekapan dari pembayaran atas nama siswa Fajar MS. Jadi kita bisa memberikan bukti dia sudah bayar SPP di bulan apa saja saat dia kelas 1 di tahun ajaran 2024 dan tahun ajaran 2024-2025 maksud saya, seperti itu ya. Nah, silakan teman-teman tinggal dicetak saja dan diberikan pada wali siswa untuk diberikan pada wali siswa yang tadi ini ya yang meminta dari rekapan pembayaran SPP ini ya, atau ini berfungsi sebagai ini ya, biasanya mungkin kalau dari sekolah itu untuk surat, mungkin ada siswa yang belum bayar, jadi bisa diberikan surat ini bukti ya, bukti dia sudah pernah bayar di bulan apa saja dan yang belum bayarnya di bulan apa saja. Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Baru diberikan lewat si muridnya untuk diberikan pada si wali murid ya. Biasanya seperti itu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya di sini saya sudah menyediakan juga untuk cetak data secara detail ya. Nah, kita klik saja cari, kita cetak. Nah, hasilnya ini ya teman-teman. Ini adalah laporan pembayaran SPP lengkap secara keseluruhan teman-teman ya. Jadi ini adalah detail dari data yang sudah pernah kita input untuk pembayaran SPP teman-teman ya. Oke, biasanya ini untuk membuat laporan kepada kepala sekolah biasanya teman-teman ya. Mungkin bisa diperlukan untuk membuat laporan seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyediakan juga untuk tombol delete, update, dan resetnya. Caranya sama persis seperti sebelumnya. Tinggal klik satu kali lalu klik delete kalau misalkan ada yang ingin dihapus, atau teman-teman ada yang pengen diubah, tinggal klik saja 2 kali lalu diubah, lalu diklik update gitu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, nah selanjutnya misalkan katakanlah dari si atas nama Fajar MS ini dia sudah naik kelas ya teman-temannya. Jadi yang perlu teman-teman lakukan yaitu harus menginput datanya lagi teman-temannya. Misalkan tetap masih di NIS 002
sorry 002 NISN. Jadi bisa dibilang ini seperti daftar ulang ya, seperti daftar ulang teman-teman ya. Kita kan tidak tahu ya, barangkali SPP-nya ini berubah ya saat kelas 2 teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman tinggal didaftarkan ulang lagi kalau misalkan dia maksud saya si nama siswa ini kalau misalkan dia sudah naik kelas ya. Jadi histori saat dia kelas 1 kita bisa melihat juga pembayaran mana saja yang sudah lunas dan yang belum lunas, dan di kelas 2 juga kita bisa mengetahui pembayaran yang lunas dan juga yang belum lunas gitu teman-teman ya. Jadi semuanya terekap secara otomatis teman-teman di aplikasi pembayaran SPP ini. Misalkan namanya tadi Fajar MS ya. Fajar MS. Nah, seperti ini. Jenis kelaminnya laki-laki. Nah, sekarang dia masuk ke kelas 2 ya teman-teman ya. Jurusannya misalkan dia masih TI, tahun ajarannya dia masuk saja ke tahun 2025-2026. Wali muridnya tadi siapa ya? Saya lupa. Rudi ya. Rudi. Status keluarganya di ayah kandung. Kontak walinya saya isi sembarang juga ya. Oke, seperti itu. Oke, sorry. Di sininya kekunci ya, saya lupa belum di reset. Jadi saya ketik ulang lagi. NIS 002. Jadi harus sama ya teman-temannya NIS-nya ya. Jangan sampai berbeda teman-teman. Dipastikan harus sama. Oke, NISN strip 002. Namanya tadi Fajar MS. Jenis kelaminnya laki-laki, kelas 2 ya, sekarang kelas 2. Jurusannya TI, tahun ajarannya 2025-2026. Nama walinya tadi Rudi. Status keluarganya ayah kandung, kontak walinya saya isi sembarang aja ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik add lagi. Nah, jadi di sini ada data siswa atas nama Fajar MS ini ya, dengan NIS yang sama dan NISN yang sama, tapi di kelas yang berbeda teman-temannya. Nah, ini fungsinya seperti ini teman-teman. Jadi saat teman-teman mau pembayaran SPP, nah misalkan saya ingin mencari atas nama Fajar MS yang ini ya. Nah, di sini langsung muncul otomatis saat dia kelas 1 ya teman-temannya. Saat dia kelas 1 dia sudah bayar SPP Juli dan Agustus. Tapi kalau misalkan kita ganti ke kelas 2, nah ini langsung kosong ya. Jadi saat dia kelas 2 dia belum bayar sama sekali ya teman-teman ya. Nah, fungsinya seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman tinggal diisi saja data siswa ini sesuai kelas ya, sesuai kelas teman-teman ya, dengan nama siswa, dengan NISN dan NIS yang sama gitu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman dari aplikasi pembayaran SPP sekolah ini ya. Oke. Jadi biasanya di sini kalau misalkan digunakan untuk SMP ya teman-teman, ada 3 berarti ya. Jadi ada nama siswa saat kelas 1, saat kelas 2, dan saat kelas 3. Dan kalau misalkan ini digunakan untuk SD, berarti dalam satu siswa itu ada 6 ya, saat kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi ada data inputan 6 data siswa ya, dengan NISN dan NIS yang sama gitu teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman dari aplikasi ini ya, supaya data histori dari pembayaran SPP ini tetap terarsipkan ya teman-temannya seperti tadi. Oke. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang saya ingin bahas di aplikasi pembayaran SPP sekolah ini. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf ya teman-temannya kalau misalkan penjelasan saya kurang jelas atau mungkin terlalu cepat ya.
Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan teman-teman tinggal chat saja di nomor kontak yang saya sudah sediakan di deskripsi ini ya, atau boleh teman-teman tinggal cek saja dari channel ini sudah tersedia juga nomor kontaknya, atau teman-teman bisa juga chat di kolom komentar ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, juga kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, jumpa kembali lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You should be here with me.